Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswi Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas 3A, akan menjelaskan tentang positivisme oleh Agus Combe. Nah, sebelum kita membahas tentang positivisme, marilah kita membahas dulu latar belakang dari Agus Combe. Agus Combe ini lahir di Prancis, Montpellier, pada tanggal 19 Januari 1978 dan meninggal pada tanggal 5 September 1857. Agus Combe ini meninggal dikarenakan oleh kanker perut, dan nama asli dari Agus Combe ini adalah Isidore Auguste Marie François Xavier Combe, dan dia sebagai seorang filsuf terkenal di Perancis. Agus Combe bersama seniornya Henry Saint-Simon memiliki proyek besar dalam filsafat positivisme. Walaupun Henry Saint-Simon yang pertama kali memperkenalkan filsafat positivisme, namun Agus Combe lah yang mempopulerkan filsafat tersebut. Selain itu, Agus Combe juga memperkenalkan sosiologi, dan karena itulah Agus Combe disebut Bapak Sosiologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang positivisme. Auguste Combe dalam aliran positivisme menjunjung tinggi fakta-fakta. Ia hanya menerima pengetahuan faktual. Fakta positif yaitu fakta yang terlepas dari kesadaran individu. Oleh karenanya, sosiologi sering disebutnya sebagai fisika sosial. Maksudnya, suatu kajian tentang manusia dan masyarakat dianggapnya sama dengan alam dan memiliki hukum-hukumnya yang pasti atau bersifat mekanis. Istilah positif kerap kali digunakan dalam tulisan Combe yang maksudnya sama dengan filsafat positivismenya. Fakta positif adalah fakta real atau fakta nyata. Hal positif adalah sesuatu yang dapat diuji atau diverifikasi oleh setiap orang yang mau membuktikannya. Dalam pandangan aliran filsafat positivisme, filsafat tidak punya kerja lain selain cara kerja ilmu pengetahuan. Ia bertugas menemukan prinsip-prinsip umum yang sama untuk semua ilmu dan menggunakan prinsip tersebut sebagai pemandu untuk perilaku manusia serta dasar untuk pengaturan sosial masyarakat. Positivisme yakin bahwa masyarakat akan mengalami kemajuan apabila mengadopsi total pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, aliran ini amat dijunjung tinggi kedudukan ilmu pengetahuan dan sangat optimis dengan peran sosial yang dapat dimainkan bagi kesejahteraan manusia. Muncul slogan bagi positivisme yaitu Savoir pour Vivre, Vivre pour Paupa, yang artinya dari ilmu muncul prediksi dan dari prediksi muncul aksi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum 3 tahap dari pemikiran Agus Combe. Nah, hukum 3 tahap ini, Agus Combe percaya bahwa alam dan manusia itu sama, selalu berubah dan berkembang. Nah, hukum 3 tahap ini merupakan generalisasi dari tahap perkembangan tingkat intelijensi atau kecerdasan manusia. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap teologis, yang kedua tahap metafisik, dan yang terakhir tahap positif atau tahap ilmu pengetahuan. Nah, tahap teologis ini bisa disebut juga tahap kanak-kanak dari masa pertumbuhan tingkat kecerdasan manusia. Nah, kenapa bisa dibilang tingkat kanak-kanak? Karena pada tahap ini manusia masih berpikir bahwa adanya kekuatan dari batu, dari benda-benda mati, dari jimat, atau dari kekuatan yang di luar tubuhnya sendiri. Nah, di tahap ini terbagi jadi 3 subtahap. Yang pertama adalah tahap fetisisme, tahap politeisme, dan terakhir tahap monoteisme. Dari tahap fetisisme merupakan tahap di mana manusia percaya adanya kekuatan dari benda-benda mati atau bisa kita sebut jimat. Dan yang kedua adalah tahap politeisme. Pada tahap ini, manusia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi atau fenomena-fenomena alam itu disebabkan oleh dewa-dewa. Dan yang terakhir adalah monoteisme.
yaitu tahap terakhir, di mana manusia percaya bahwa kekuatan-kekuatan dewa ini telah terganti oleh satu zat atau kekuatan yang tunggal, yaitu Tuhan. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap yang kedua. Nah, kemudian tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah tahap metafisik, atau bisa kita sebut masa remaja dari tingkat kecerdasan manusia. Kenapa disebut tingkat remaja? Karena ini merupakan transisi dari tahapan teologis ke tahapan positif, yang dimana manusia mulai percaya akan perkataan filsuf atau ilmuwan pada masa itu, tapi masih abstrak. Dan kepercayaan yang abstrak itu, pada masa itu, mulainya percaya manusia akan akal sehat. Nah, tahap terakhir adalah tahap positif atau tahap ilmu pengetahuan. Tahap ini merupakan tahap kedewasaan dari tingkat kecerdasan manusia. Mengapa dibilang seperti ini? Karena pada tahap ini manusia tidak lagi berpikir tentang siapa yang menyebabkan fenomena alam di dunia atau bagaimana adanya kekuatan di dalam batu, jimat, dan lainnya. Tapi di tahap ini manusia mulai berpikir berdasarkan data empiris. Manusia mulai berpikir bahwa adanya sesuatu pembuktian dari sesuatu yang tidak mutlak atau masih bisa berubah. Sosiologi merupakan ilmu sosial pertama dalam perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip sosiologi dijadikan sebagai dasar-dasar pada ilmu komunikasi. Positivisme logis juga memiliki peran yang cukup penting dan juga panjang dalam sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Paradigma positivisme mendefinisikan bahwa komunikasi merupakan suatu proses linear atau sebab akibat yang mana mencerminkan bahwa komunikator atau pengirim pesan dapat mengubah pola pikir atau pengetahuan dari komunikan atau penerima pesan yang masih pasif. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.